Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Novi Dia Rahmawati. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi yaitu pesawat sederhana. Nah, dari teman-teman semua ini, apakah ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Lalu mempelajari lebih dalam mengenai pesawat sederhana, marilah lihat gambar-gambar berikut ini. Slide yang pertama, perhatikan kegiatan di bawah ini. Pada gambar 1 ada seseorang yang mengangkat sebuah peti kemas menggunakan atau di atas punggungnya, dan yang satu mendorongnya pada bidang miring. Nah, dari dua gambar ini, manakah yang termasuk yang memudahkan kegiatan manusia? Gambar 1 atau gambar 2? Selanjutnya pada slide yang kedua yaitu gambar 1 ada seseorang yang memikul pasir dari sungai yang menggunakan sebuah seperti ember, dan yang satunya membawa pasir dengan menggunakan gerobak dorong. Manakah yang memudahkan kegiatan manusia? Gambar 1 atau gambar 2? Yang ketiga yaitu ada pada gambar 1 seorang anak yang menimba air dari sumur menggunakan katrol, dan satunya mengambil air dari sumur menggunakan sebuah kayu. Manakah dari kedua gambar ini yang memudahkan kegiatan manusia? Di ketiga slide tersebut, jawaban yang benar adalah pada slide pertama yaitu gambar 2, seseorang yang mendorong dengan menggunakan bidang miring, dan yang kedua adalah ada yang seseorang memindahkan pasir menggunakan gerobak dorong, dan yang terakhir adalah seorang anak yang mengambil air dari sumur yang menggunakan katrol. Lebih jelasnya lagi, simaklah video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering melihat beberapa kegiatan berikut ini. Menimba air sumur saat di rumah kakek, adik-adik bermain jungkat-jangkit di taman, atau paman mendorong gerobak menuju kebun. Semua alat yang digunakan tadi tentu memudahkan kegiatan sehari-hari kita ya. Tahukah teman-teman, kenapa alat tersebut dapat memudahkan pekerjaan kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Apakah ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan sebuah alat mekanik yang dapat merubah besaran atau arah dari sebuah gaya. Nah, lebih simpelnya lagi, pesawat sederhana adalah alat yang dapat mempermudah pekerjaan dari manusia. Pesawat sederhana ada 4 jenis. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, dan yang keempat ada roda dan poros. Selanjutnya adalah tuas dan pengungkit. Apakah kalian sudah tahu apa itu tuas dan pengungkit? Pengungkit merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengungkit atau mencabut atau juga mengangkat sebuah benda. Nah, pengungkit ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Nah, ada 3 jenis dalam pengungkit ini, yaitu ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan ada pengungkit jenis ketiga. Nah, untuk penjelasannya dapat kita lihat pada video selanjutnya. Pada tuas dan pengungkit terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, pengungkit jenis pertama memiliki ciri-ciri yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa.
Sedangkan pengungkit jenis kedua memiliki ciri-ciri yaitu titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Sedangkan pengungkit yang jenis ketiga yaitu titik kuasanya terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari pengungkit dan tuas adalah pada jenis pertama, yaitu contohnya ada gunting, terus penjepit rambut, ada penjepit kertas, ada tang, ada palu. Dan pada pengungkit jenis kedua seperti contohnya pembuka tutup botol, nah terus ada gerobak dorong. Nah itu, dan selanjutnya untuk pengungkit jenis ketiga seperti ada cangkul, sekrup, pinset, terus ada staples. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara kerjanya pengungkit itu? Dari jenis 1, jenis 2, dan jenis 3 akan disampaikan pada video berikut ini. Kita bahas tuas jenis pertama. Komponen-komponen yang ada pada tuas ini adalah TT atau titik tumpu, tempat penumpu berada; TB, titik beban, tempat benda diletakkan; TK, titik kuasa, tempat gaya bekerja; LB, lengan beban, yaitu jarak antara benda dengan titik tumpu; LK, lengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu; F, gaya yang diberikan pada sistem; dan W adalah berat benda. Pada tuas jenis pertama berlaku persamaan W kali LB sama dengan F kali LK, atau W per F sama dengan LK per LB. Nah, teman-teman, pada sistem pesawat sederhana terdapat keuntungan mekanis, yaitu keuntungan yang diperoleh saat menggunakan pesawat sederhana. Keuntungan mekanis merupakan hasil perbandingan berat benda dengan gaya yang dikerjakan. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Dengan W merupakan berat benda, satuannya Newton, F adalah gaya juga dalam Newton, LK lengan kuasa, LB lengan beban, keduanya dalam sentimeter atau meter, dan Km keuntungan mekanis. Untuk memperoleh keuntungan mekanis maksimum, maka nilai LK diperbesar dan nilai LB diperkecil. Benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis pertama, misalnya gunting. Pada gunting, titik tumpu berada di tengah di antara kuasa dan beban. Dan benda lainnya yang termasuk tuas jenis pertama adalah palu, tang, gunting kuku, dan jungkat-jungkit. Selanjutnya, tuas jenis kedua. Tuas ini memiliki komponen-komponen yang sama dengan tuas jenis pertama, namun dengan posisi yang berbeda. Beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Persamaan-persamaan pada tuas jenis kedua sama dengan tuas jenis pertama. Dan benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis kedua, contohnya gerobak dorong. Beban pada gerobak berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh benda lainnya adalah alat pembuka tutup botol dan pemotong kertas. Berikutnya, tuas jenis ketiga memiliki komponen yang sama dengan jenis tuas sebelumnya, namun komponen yang berada di tengah adalah kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya, dan persamaan pada tuas semuanya sama. Benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis ketiga, misalnya stapler. Pada stapler, gaya yang kita berikan berada di tengah, sedangkan beban dan titik tumpu berada pada kedua ujung alatnya. Dan benda lain yang termasuk kelompok tuas jenis ketiga adalah pinset, sekop, dan sapu. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Selanjutnya yaitu bidang miring.
Tentunya teman-teman semua sudah tidak asing dengan apa itu bidang miring. Nah, penjelasan akan disampaikan pada video berikut ini. Bidang miring. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu ya apa itu bidang miring. Nah, bidang miring adalah sebuah lintasan yang memiliki kemiringan tertentu untuk dapat memudahkan pekerjaan manusia. Rumus dari bidang miring adalah F sama dengan H per S dikali W. Karena W adalah M kali G, maka rumus dapat ditulis dengan F sama dengan H per S dikali M kali G. Dengan keterangan F sama dengan besar gaya dengan satuan Newton, H adalah tinggi bidang miring dengan satuan M, S sama dengan panjang bidang miring dengan satuan S, W berat benda dengan satuan Newton, M massa benda dengan satuan kilogram, dan G percepatan gravitasi. Prinsip bidang miring ternyata banyak diterapkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Contohnya pada pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok, pembuatan jalan yang meliuk-liuk di daerah pegunungan. Pada pembuatan jalan yang meliuk-liuk di area pegunungan, hal ini bertujuan untuk meringankan beban yang dilalui oleh kendaraan yang sedang melaju. Jadi, kendaraan tersebut bisa sampai ke puncak. Sekarang terjawab kan kenapa lintasan di daerah pegunungan dibuat meliuk-liuk, tidak dibuat lurus saja. Selanjutnya, penggunaan papan yang dimiringkan saat ingin menaikkan atau menurunkan beban yang berat. Selain itu, prinsip bidang miring juga banyak diterapkan di berbagai alat dapur dan perkakas lainnya, seperti pisau, kapak, paku, alat pahat kayu, cutter, ulir pada sekrup, ujung pada obeng, dan sebagainya. Wah, ternyata banyak ya barang-barang di sekitar kita yang menggunakan prinsip dari bidang miring. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai katrol. Ada yang tahu apa itu katrol? Apakah ada yang sudah melihat bagaimana wujud katrol? Nah, katrol merupakan sebuah roda atau piringan yang ada talinya biasanya untuk menarik benda. Nah, katrol ini sama halnya dengan pengungkit karena terdapat titik beban, titik tumpu, dan juga titik kuasa. Katrol terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Biasanya posisi katrolnya berada pada satu tempat tertentu. Titik tumpu sebuah katrol tetap terletak pada sehumbu katrolnya. Pemanfaatan katrol tetap adalah pada alat penimba air sumur dan katrol pada tiang bendera. Katrol tetap kan katrol yang terpasang pada tempat yang tetap. Jadi, gaya yang digunakan sama dengan berat benda, sehingga bisa ditulis dengan persamaan F sama dengan W, atau K sama dengan W per F. Keterangannya F adalah gaya dengan satuan Newton, W berat benda dengan satuan Newton, dan K adalah keuntungan mekanik. Keuntungan dari katrol tetap ada 3, yaitu yang pertama, katrol dapat mengubah arah gaya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, gaya yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat benda. Yang ketiga, jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik katrol tersebut. Yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Artinya, katrol bebas tidak ditempatkan di tempat tertentu,
melainkan ditempatkan pada tali yang kedudukannya dapat berubah atau dapat dipindahkan. Contoh pemanfaatan katrol bebas adalah pada alat pengangkat peti kemas. Keuntungan mekanik dari katrol bebas dapat dihitung dengan rumus F sama dengan W per K. Jadi F sama dengan setengah W. Keterangan dari K yaitu keuntungan mekanik, W sama dengan berat beban dengan satuan Newton, dan F adalah gaya atau kuasa dengan satuan Newton. Keuntungan mekanik pada katrol bergerak atau katrol bebas ada dua, yaitu besar gaya yang digunakan untuk menaikkan adalah setengah dari berat beban, dan jarak yang ditempuh tangan yang menarik 2 kali jarak yang ditempuh beban. Selanjutnya yang ketiga yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan sebuah tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas dan salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Bila ujung tali yang lain ditarik, maka beban akan terangkat. Dari katrol majemuk adalah keuntungan mekanis sama dengan sesuai jumlah katrol yang dipakai. Jadi Km sama dengan W per F atau F sama dengan W per Km. Dengan keterangan Km adalah keuntungan mekanis, F sama dengan kuasa, dan W adalah berat benda. Pembahasan yang keempat mengenai roda dan poros. Nah, tentunya teman-teman semua sudah tahu apa itu roda dan bagaimana bentuk roda. Nah, roda merupakan alat pesawat sederhana yang dapat memindahkan atau yang dapat digunakan untuk memindahkan alat atau benda agar lebih ringan. Roda memiliki sebuah poros yang dapat berputar pada porosnya itu sendiri. Contoh penerapan roda pada kehidupan sehari-hari yaitu pada roda kendaraan bermotor, terus ada setir mobil, terus ada kran, terus ada pintu yang bentuknya bulat itu, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pesawat sederhana yang mengalami kemajuan dalam bidang teknologi untuk memproduksi sebuah makanan. Makanan basreng. Tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman mengenai makanan basreng ini. Kemungkinan sebagian besar dari teman-teman sudah pernah coba basreng. Gimana rasanya? Nah, basreng sendiri merupakan singkatan dari bakso goreng. Namun, basreng ini tidak seperti bakso biasa. Ini mirip dengan keripik. Tidak dipungkiri lagi, bakso merupakan salah satu olahan daging khas Indonesia yang sangat digemari hampir seluruh lapisan dari masyarakat. Yang tentunya memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Kalau biasanya bakso disajikan dengan kuah panas, sedangkan basreng ini disajikan dengan diolah dengan dipotong-potong dan digoreng, nantinya diberi bumbu-bumbu. Awalnya, basreng diproduksi dengan dipotong, lalu dipotong dengan menggunakan alat sederhana ya dahulu itu, seperti dipotong-potong menggunakan pisau. Nah, dengan kemajuan zaman sekarang, basreng bisa diproduksi dengan mesin yang pembuatannya juga mesin, memotongnya itu juga memakai mesin, dan pengeringannya pun juga bisa pakai mesin. Dengan adanya mesin pemotong basreng akan mempermudah produksi agar setiap harinya itu bisa memproduksi yang lebih banyak sesuai dengan permintaan dari konsumen.
Jadi tidak telat-telat gitu. Mengetahui perbedaan pesawat sederhana yang dulu digunakan untuk memproduksi basreng, yaitu pisau untuk memotong-motong. Dengan kemajuan zaman sekarang sudah ada mesinnya, dapat dilihat pada video berikut ini. Kau sakitiku seperti ini, aku rela melepas dirimu, tapi janganlah kau cintaiku, aku sakit bila mendengarkan itu jujur. Spill mesinnya kak, Marki spill. Hai Sobat Gehel, karena ada beberapa komentar yang minta kita spill mesinnya, hayu mari kita spill. Disclaimer dulu ya, ada beberapa proses dan ada beberapa jenis mesin juga nih untuk pemotongan basreng Gehel. Ini untuk mesin pemotongan basreng dari bulat menjadi pipih ya. Mesin ini benar-benar memudahkan sekali untuk mempercepat proses produksian basreng Gehel. Kalau ini mesin pemotongan basreng dari pipih yang tadi menjadi basreng stick seperti ini. Nah, untuk ukuran mesinnya juga pastinya berbeda ya. Setelah melalui proses pemotongan seperti ini, kita nggak langsung goreng loh. Ada penyortiran dulu, jadi biar tidak nempel dan tidak lengket. Penyortirannya itu di meja khusus ya, yang viral ini, yang katanya di lantai, padahal mah bukan. Baru deh setelah disortir, kita goreng dan dibumbuin dengan bumbu khas Gehel Snack yang bikin nagih ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu pesawat sederhana merupakan sebuah alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ada 4 macam, yaitu yang pertama ada tuas atau pengukit, yang kedua ada bidang miring, dan yang ketiga ada katrol, yang keempat ada roda. Nah, jenis dari tuas atau pengukit sendiri ada 3, yaitu pengukit jenis pertama, pengukit jenis kedua, dan ada pengukit jenis yang ketiga. Sedangkan katrol, ada katrol bebas, katrol tetap, dan katrol majemuk. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.